Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat rangkuman sesi 1 sampai dengan sesi 12 mata kuliah Pendidikan Agama, di mana hal ini untuk dalam rangka memenuhi tugas UAS semester ganjil 2022-2023 di Universitas Cyber Asia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Artinya bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Di tengah kemajemukan tersebut, bangsa Indonesia dapat hidup rukun dalam suasana toleransi dan persaudaraan yang kuat. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa keberadaan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sumber kebaikan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan kepada pemeluk agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Berangkat dengan itu, berarti Islam sebagai agama yang dianut dan diakui oleh mayoritas penduduk Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup. Oleh karena itu, Islam merupakan salah satu agama resmi yang diakui oleh negara. Ada beberapa masalah yang timbul dalam umat ini, terutama di Indonesia. Masalah-masalah tersebut mencakup apakah dasar dari prinsip kaidah agama yang kita pahami, apa yang dimaksud dengan filsafat ketuhanan dan prinsip agama, apakah hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia ditinjau dari sudut pandang agama, apakah konsep kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, bagaimana membangun kerukunan beragama, apa konsep dasar dan sumber-sumber hukum agama, bagaimana agama memandang ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana membangun kerukunan beragama, dan implementasinya dalam beragaman konteks. Apa yang dimaksud dengan kemandirian dan kesalahan sosial dalam bermasyarakat? Apa itu konsep kewajiban dan hikmat pekerja dalam diri masyarakat? Apa yang dimaksud dengan kemandirian sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Di sini penulis mencoba melakukan beberapa kajian berdasarkan dari wacana kata. Prinsip kaidah agama di sini menjelaskan bahwa agama berisi tentang falsafah dan ajaran agama dan juga fungsi serta cara menjalankan hidup berdasarkan agama yang diyakininya. Kaidah agama sendiri merupakan kepercayaan manusia akan tingkah lakunya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat yang bersumber dari Tuhan. Dalam Islam, ada 4 prinsip yang wajib dipelajari, yaitu pertama dari ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, dan keempat adalah kesabaran. Dengan rinciannya sebagai berikut. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, mengenal pembawa risalah yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mendalami agama Islam secara benar. Secara definisi, ilmu adalah pengetahuan di atas segalanya, di mana sifat yakin dan pasti. Pada hakikatnya, setiap muslim dalam mencari ilmu harus langkah demi selangkah, tidak ada perasaan ingin menguasai segala ilmu dan bersifat merasa tidak puas dalam mencari ilmu. Secara umum, ilmu dibagi dua, yaitu daruri atau ilmu yang bersifat umum di mana tidak diperlukan penelitian terlebih dahulu, seperti es itu dingin, api itu panas, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu zani, yaitu ilmu yang membutuhkan penelitian, di mana dalam mencari ilmu, mencari fakta dari ilmu tersebut harus dilakukan berdasarkan kajian-kajian ilmiah dan literasi yang dapat dipercaya sehingga keabsahan dari ilmu tersebut dapat terjaga. Kedua ada amal. Amal merupakan konsekuensi dari pengetahuan tersebut di mana harus diamalkan atau dijalankan dalam kehidupan keseharian. Cara pengamalan tersebut haruslah bersandarkan kepada keimanan dan dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dilakukan dengan ketaatan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dakwah atau aktivitas yang dilakukan untuk mengajak manusia ke jalan kebaikan dengan basyirah atau ilmu-ilmu dan dalil-dalilnya dengan cara yang bijak atau dapat menempatkan sesuai dengan objek dan tempat dakwah dilaksanakan. Lalu terakhir ada kesabaran, di mana sifat sabar adalah menahan emosi dan keinginan, bertahan dalam situasi yang sulit dan terus mencoba untuk tidak mengeluh. Para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menjalankan ketetapan. Filsafat agama dan filsafat ketuhanan. Filsafat beragama artinya penyelidikan filosofis terhadap tema-tema dan konsep-konsep utama dalam tradisi keagamaan. Harun Nasution menyatakan bahwa filsafat agama adalah berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Dalam pemikiran Ibnu Rashid, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat itu sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, demikian pula dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Dengan demikian, filsafat berfungsi secara sistematis, artinya filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk menangani masalah-masalah mendalam manusia tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan, baik itu biasa maupun ilmiah, tentang tanggung jawab dan keadilan, dan sebagainya.
Kemudian filsafat juga dipelajari melalui jalur filsafat di mana orang belajar untuk mendalami, menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh para pemikir dan filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Filsafat ketuhanan merupakan pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Kemudian hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia di mana secara agama pada dasarnya manusia memiliki hakikat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berkewajiban semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Mengutip pendapat Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir, penciptaan jin manusia bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan, akan tetapi kedua makhluk tersebut mengakui kehambaan mereka kepada Allah. Lain pendapat dengan Ibnu Juraij, tujuan penciptaan jin dan manusia dimaksudkan agar kedua makhluk tersebut dapat mengenalnya. Dalam Islam, seperti keterangan yang termaktub di atas, hakikat pencinta manusia secara umum adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah menunjukkan tata cara ibadah kepada manusia melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul-Nya. Ibadah itu seharusnya dimaknai sebagai perlindungan diri, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan agama. Sedang menurut istilah syar'i, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi olehnya baik berupa amal perbuatan, kata baik itu yang tersembunyi maupun yang tampak. Dengan demikian, hakikat penciptaan manusia dalam Islam adalah melaksanakan segala perbuatan baik yang diterima dan diminta oleh Allah melalui pelaksanaan ibadah secara luas yang dimana manusia dituntut untuk terus melaksanakan perbuatan yang diridhoi olehnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, ada dua garis besar yang menjadi tanggung jawab yang dipikul oleh manusia. Yang pertama ada sebagai pemimpin, di mana manusia berkewajiban untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi, menghasilkan dan mengelola segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dan memelihara bumi sebagai tempat tinggal bagi semua makhluknya. Yang kedua sebagai hamba, di mana manusia wajib taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Konsep kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Faktor utama pembeda antara manusia dengan makhluk lain adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini merupakan dasar, landasan, dan hak asasi manusia yang aksiomatis dan tidak memerlukan pembelaan teoritis. Nilai kemanusiaan ini merupakan nilai yang terbawa dari lahir yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri. Manusia memiliki keunggulan dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain dengan kemampuan untuk berpikir dan mencerna sesuatu. Nilai kemanusiaan inilah yang merupakan suatu cerminan manusia dalam mewujudkan martabatnya sebagai manusia itu sendiri. Humanisme sendiri adalah paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan bercita-cita menciptakan pergaulan hidup untuk mencapai ke arah yang lebih baik. Manusia itu bersifat abstrak, di mana kemanusiaan sendiri merupakan rumusan preskripsi yang menjadi dasar ketentuan hukum, yaitu asas atau prinsip hukum itu sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa manusia berkedudukan sebagai asas yang melatar belakangi hak asasi manusia itu sendiri, yaitu sebagai rumusan preskripsi yang konkret dan spesifik dalam ketentuan hukum. Konsep dalam Islam ini lebih dikenal dengan nama hablum minallah dan hablum minannas. Pada perkembangannya, Islam datang dengan konsep ajaran mengenai persamaan hak kemanusiaan yang luhur dan tidak ada perbedaan di antara bangsa dan golongan kecuali kadar ketakwaannya. Islam mengajarkan bahwa semua adalah satu kesatuan yang utuh, saudara seiman maupun saudara sesama manusia. Dalam pidato perpisahan, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan bahwa, wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan itu satu dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada keunggulan bangsa Arab dibanding bangsa yang lain. Tidak ada keunggulan bangsa yang lain atas bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang berkulit merah dibandingkan orang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang berkulit hitam dibandingkan berkulit merah, kecuali dengan takwanya. Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan beragama dapat dimaknai sebagai hubungan umat beragama yang dilandasi saling toleransi, saling pengertian dan saling menghormati serta menghargai keadilan dalam pengamalan ajaran agamanya. Untuk itu perlu ada upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dalam upaya memelihara umat beragama tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu dapat berupa kemajuan dunia dengan era globalisasi, era di mana tidak ada batasan-batasan suatu negara atau sosial. Kemudian tantangan yang lain adalah perubahan sosial yang sangat cepat, semakin lemahnya moralitas manusia, memudarnya semangat kekeluargaan, kekerabatan, dan solidaritas sosial. Lalu tantangan yang lain juga adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga semakin mudahnya orang untuk mengakses informasi yang masuk tanpa tersaring terlebih dahulu sehingga patut dipertanyakan kebenaran beritanya. Hal tersebut menimbulkan tantangan-tantangan terhadap kehidupan keberagaman antar umat beragama. Tantangan pertama adalah paham liberalisme di mana manusia mengeksekusi teks secara bebas dan pembohong dapat mengindahkan kaidah-kaidah menemukan teks sehingga berita-berita yang diterima menjadi sangat bebas dan terkesan berlebih-lebihan. Sebagai agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, kita harus menyusun ajaran Islam yang bersifat universal dengan mengusung moralitas ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian kita harus memberikan pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang memiliki sudut pandang yang sangat luas.
Konsep dasar dan sumber hukum ajaran Islam. Secara umum, hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya adalah jika hukum itu dilanggar, maka akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata. Di dalam sebuah agama, sumber hukum adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap agama pasti memiliki sumber hukum. Sumber hukum agama itu sendiri tujuannya untuk membimbing atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang disarankan Tuhan melalui agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat. Di dalam Islam kita mengenal sumber hukum itu yang pertama adalah Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaranya malaikat Jibril, disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir. Al-Quran disusun oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk penempatan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sehingga tersusun kitab sampai saat ini. Setelah Al-Quran ada Al-Hadis di mana merupakan segala tindakan Nabi Muhammad baik itu tindakan, ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi manusia. Akhlak beliau merupakan gambaran dari Al-Quran itu sendiri sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Kemudian ada ijtihad di mana adalah pemikiran para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri yang dilakukan jika ada permasalahan yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Ijtihad dilakukan dengan tetap berpedoman kepada dua kitab yang tersebut serta pemikiran yang bersih dan jernih. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kitab suci Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mengistimewakan derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang kemanjakan lainnya. Islam telah melarang manusia untuk serta-merta melaksanakan kajian-kajian dalam rangka mencari ilmu dan mempelajarinya tanpa didasari oleh langkah ilmiah. Dalam dunia Islam dikenal 3 langkah yang seharusnya dilakukan untuk menguji sebuah ilmu yang sekarang ternyata dipakai oleh sains pada saat ini. Di dunia barat sebenarnya letak prinsip dasar dari ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, aljabar, algoritma, ilmu teknik dan lain sebagainya merupakan ilmuwan-ilmuwan dan tokoh-tokoh Islam yang dengan sadarnya mempraktekkan langkah-langkah ilmiah tadi ke dalam bidang keilmuannya tersebut. Bahkan, perkembangan komputer digital yang sekarang menggunakan sistem binari tidak terlepas dari jasa peletak dasar konsep itu yaitu Al-Khwarizmi yang lahir sekitar 780 Masehi di kota Khiva, Uzbekistan. Kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Seperti dijelaskan di awal, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultur. Moderasi dalam kerukunan beragama harus dicapai karena hal itu merupakan syarat terciptanya kerukunan dan akan umat beragama atau keyakinan. Kementerian Agama telah mendorong moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dapat diartikan sebagai kesedangan atau ketidak berpihakan atau tidak lebih maupun tidak kurang terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Hal itu artinya kita harus mempersalahkan moderat dengan memerlukan dengan hal-hal yang wajar. Bisa biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Secara istilah moderasi beragama artinya adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam kehidupan beragama. Kita harus mendebar kedamaian, mendebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama bukan berarti menyamaratakan dan menyeragamkan keragaman, akan tetapi menyikapi keragaman itu dengan kearifan penuh. Islam larang bahwa dalam beragama kita harus menghukum adil terhadap sesamanya, tetapi terhadap pemeluk agama lain tidak. Nabi Muhammad melarang semasa pemerintahan beliau, dan beliau itu melindungi setiap penganut agama yang meminta perlindungan kepadanya baik Yahudi maupun Nasrani. Dalam terminologi atau istilah yang dekat dengan kerukunan beragama Islam adalah tasamuh. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama memiliki makna tidak saling membatasi satu sama lain, terutama yang berkaitan dengan batasan akidah. Kemandirian dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Saleh merupakan kata-kata dalam bahasa Arab yang artinya baik dengan imbuhan ke dan an. Jika dimaknai, maka kesalehan artinya sesuatu yang baik. Secara terminologi, kesalehan sosial berarti bekerja dengan pekerjaan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Islam mengingatkan kepada kita bahwa perilaku budi pekerti bahkan cara berpakaian pun harus mencerminkan kita sebagai pemeluk agamanya. Ini berarti Islam menganjurkan seseorang muslim atau muslimah menjalankan tata cara atau adab yang telah ditentukan oleh hukum syar'i. Contohnya yang paling sederhana dalam kesalehan sosial adalah dengan menggunakan hijab atau penutup. Bagi laki-laki, aurat dibatasi pusar sampai batas dengkul, sedangkan bagi perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Ini berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan sepanjang hidupnya pasti bergantung kepada orang lain di sekitarnya. Interaksi sosial inilah yang membentuk kepribadian manusia sehingga menjadi karakter yang unik dengan sifat dan kebiasaan yang unik pula.
Islam menyatakan bahwa lingkungan yang membentuk karakter seseorang, manusia rusak atau suci dan bersih, orang tua dan lingkungannya lah yang membentuk orang itu menjadi Majusi atau Nasrani. Konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Islam menjelaskan bahwa pengertian kerja bukanlah hanyalah kemampuan, profesi, penyelenggaraan industri dan berniaga saja, akan tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dipekerjakan. Untuk merupakan baik itu merupakan upah yang berupa kerja tangan, pikiran, administrasi, seni, baik pekerja perseorangan seperti organisasi ataupun untuk negara. Walaupun pada dasarnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manusia dituntut untuk tetap berikhtiar dalam mencari rezeki dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan, tetapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Firman ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sumber daya yang ada di bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan agar manusia dapat bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemandirian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang dianggap mandiri jika berkemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Orang tersebut secara sadar dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil olehnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam dirinya itu. Yang pertama adalah aspek tanggung jawab, di mana seseorang dapat memikul tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan hasilnya. Yang kedua adalah aspek otonomi, yaitu mampu mengerjakan tugas sendiri sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan atas kehendak sendiri tanpa desakan dari orang lain. Yang ketiga adalah inisiatif, yaitu kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Yang keempat adalah kontrol diri dengan kemampuan untuk mengendalikan emosi, mampu mengatasi masalah dan melihat dari sudut pandang orang lain. Kemandirian sosial dapat mengasah multiple intelligency, mempertajam analisis, memupuk rasa tanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia yang diberikan perilaku secara mandiri dan hanya bergantung kepada Allah terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, yaitu surat yang dikenal sebagai intisari ajaran agama Islam. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kamu meminta pertolongan. Kesimpulan dari penjabaran tadi, maka dapat disimpulkan bahwa selamanya manusia membutuhkan agama sebagai pedoman bagi kehidupannya. Agama mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku yang baik, mencakup segala sendi hidup dan kehidupan di segala aspeknya. Manusia yang beragama adalah manusia yang sanggup mengintegrasikan kepercayaan agamanya ke dalam setiap sendi kehidupannya. Manusia haruslah memandang agama secara luas, di mana agama mengatur kehidupan manusia baik secara kepada Tuhannya, hubungan antar sesama manusia maupun hubungan dengan sesama makhluk ciptaannya. Pendidikan agama bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan agama mengorganisir beberapa substansi dari kehidupan dan kehubungan di antaranya. Seseorang yang beragama hendaknya yakin dan sadar mengenai substansi akan Tuhan, bagaimana urgensi dan esensi bertuhan, bagaimana mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk manusia yang seutuhnya atau dinamakan insan kamil. Islam mengajarkan persatuan dan keberagaman. Hal ini sejalan dengan dinamika kehidupan berbangsa yang secara dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan bangsa yang plural. Nilai-nilai agama Islam hendaknya dapat menjadi jawaban dalam menghadapi era modern ini. Bagaimana Islam dapat menunjukkan diri sebagai agen perubahan yang berkemajuan, membangun umat yang religius secara spiritual, sehat jasmani maupun rohani, serta cerdas dan bermandiri secara emosi dan intelektual. Saran penulis kali ini adalah: 1. Adanya upaya yang jelas dalam pelaksanaan pendidikan agama sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dan pendidikan agama itu. Selama ini penulis merasa bahwa pendidikan agama yang diajarkan di ruang pendidikan dilakukan skenanya dan tidak melaksanakan secara menyeluruh. Kedua, masyarakat hendaknya memahami bahwa pendidikan agama merupakan unsur yang penting dalam menjalankan persatuan dan kesatuan bangsa. Agama manapun yang diakui pemerintah pada hakikatnya mengajarkan kebaikan, hidup saling toleran, membentuk manusia yang soleh dan bertakwa, serta membangun kemandirian individu agar masyarakat Indonesia dapat bersaing di era serba modern ini. Ketiga, adanya upaya-upaya yang jelas dan nyata terutama dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam membentuk insan manusia yang beragama secara utuh dan tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh. Adanya dialog-dialog lintas agama untuk menumbuhkan rasa toleransi dan keberagaman beragama supaya tidak timbul masalah-masalah disintegrasi yang dapat memecah belah persatuan umat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.